يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu hari, mari kita khatib mengajak kepada diri sendiri dan sekalian jamaah, mari kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya dengan takwa itulah sebaik-baik perbekalan kita menuju akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita harus selalu banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut yang ittiba, yang mengikuti sunnahnya, termasuk sunnah-sunnah yang akan sampaikan khatib pada hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk dari pengikut atau umat Rasulullah yang setia di ajaran beliau, tidak dengan menambahinya, tidak juga dengan menguranginya. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah berada pada 30 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Dan besok insya Allah, besok sudah memasuki 1 Dzulhijjah. Dan beberapa hari kemudian kita akan melaksanakan puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Dan besoknya lagi, sehari kemudian, kita akan merayakan hari raya Aidil Adha atau Aidil Qurban. 10 Dzulhijjah itu sudah juga disyaratkan untuk pemotongan hewan kurban. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan sesuatu, termasuk waktu, Dia utamakan waktu yang satu dari yang lainnya. Bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan yang diutamakan. Demikianlah Allah memilih waktu-waktu yang utama dalam setahun dibanding selainnya. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan keagungan waktu tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajr, demi fajar, walayalin asr, dan malam yang ke-10. Para ulama tafsir hampir semuanya menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan 10 malam atau malam yang ke-10 itu dalam ayat ini yaitu 10 awal pertama di bulan Dzulhijjah. Mulai malam ini kita sudah memasuki malam awal Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan menggunakan 10 hari awal Dzulhijjah ini menunjukkan betapa agungnya hari tersebut, betapa luar biasa istimewanya hari itu. Nabi SAW bersabda mengenai 10 Dzulhijjah ini, "Ma min ayyamin amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah dari hari-hari ini. Hadis riwayat Imam Muslim dan dalam sahihnya maksud hari-hari 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Jemaah rahimakumullah, sesungguhnya kedatangan hari-hari agung ini membuat gembira. Mudah-mudahan kita termasuk yang gembira, membuat gembira orang-orang yang beriman. Karena ini merupakan
kesempatan yang besar, kesempatan yang sangat baik untuk mendulang pahala yang agung. Karena sesungguhnya dengan adanya hari-hari yang mulia ini, amalan saleh kita dilipat gandakan oleh Azza wa Jalla, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar dengan amalan yang ringan, tidak terlalu berat. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk banyak beribadah kepada Allah. Kita perkuat 10 hari bulan Zulhijjah ini untuk banyak beribadah kepada Allah. Apakah saja ibadah-ibadah? Yaitu diantaranya yang pertama adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, Wadkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang diketahui. Apakah itu hari-hari yang diketahui? Menurut Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang memberikan kelebihan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, menurut beliau hari-hari yang diketahui yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Dan zikir yang utama yaitu banyak mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid. Perbanyaklah bertakbir di hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Betapa ringannya ucapan takbir itu, tidak terlalu berat di lisan kita. Hanya sampai dengan 5 detik kita bisa sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar. Semuanya bisa mengucapkan Allahu Akbar. Maka dari itu kita berusaha agar lisan kita basah berzikir kepada Allah, terutama bertakbir membesarkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah. Kemudian amalan apa yang kedua yang dianjurkan dengan pahala yang cukup besar dengan perbuatan yang ringan? Yang kedua adalah berpuasa. Di antara amalan yang kedua adalah berpuasa, karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di hari-hari ini. Walaupun ada sedikit ikhtilaf, para ulama berbeda pendapat apakah boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 terus menerus. Namun jumhur ulama mengatakan puasanya itu hanya hukumnya makruh. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang sangat dicintai dan paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW sekalipun berpuasa 10 awal bulan Zulhijjah. Artinya menurut Aisyah tidak terlalu banyak berpuasa di bulan Zulhijjah. Namun ada riwayat yang lain dari istri Nabi yang lain bahwa Nabi ada melakukan puasa-puasa selain puasa Arafah di bulan Zulhijjah ini. Terutama yang tidak ditinggalkan beliau adalah puasa hari Senin dan hari Kamis. Jemaah rahimakumullah. Kemudian amalan apa yang selanjutnya? Amalan yang ketiga adalah yang semua kita insya Allah mudah-mudahan bisa melakukannya, adalah menyembelih kurban. Di antara amalan yang agung yang sangat dianjurkan adalah menyembelih kurban. Sesungguhnya sembelihan itu yang disebut Allah dalam Al-Quran adalah sembelihan yang besar. Hari apakah kita bisa mengalirkan darah dalam bulan, terutama pada hari 10 Zulhijjah dan 3 hari Tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Apabila melewati hari itu, maka itu hanya merupakan sedekah biasa. Jemaah rahimakumullah, wa qadainahu bihi bid'in azim, dan kami gantikan ia dengan sembelihan yang besar. Maksudnya sini, ini surah As-Saffat ayat 107. Allah mensifati dengan sembelihan yang besar, maksudnya
Dan ketahuilah bahwasanya tujuan daripada hewan kurban itu bukan daging sama sekali. Tujuan daripada hewan kurban adalah ibadah menyembelihnya. Karena itu Allah menyebutnya sebagai sembelihan yang besar. Maka ketika seseorang menyembelih dengan menyebut nama Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya lillahi ta'ala, hanya kepada Allah, bukan tujuan yang lain, itulah yang dimaksud ibadah yang Allah inginkan. Itulah ibadah yang Allah kehendaki. Itu yang dimaksud dengan sembelihan kurban. Mudah-mudahan kita bisa mengikhlaskan niat dalam berkurban pada tahun ini bagi yang berkemampuan, yang berkesempatan untuk melaksanakan hewan kurban. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ibadah atau amalan sunnah yang sebaiknya dilakukan, dianjurkan adalah sebagaimana sudah saya sebut tadi, yaitu puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Di antara amalan yang besar juga di hari-hari ini yaitu berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah antasibu 'ala Allah anna yukaffara as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Berpuasa di hari Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun, setahun sebelum ini dan setahunnya akan datang. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis sangat terkenal, sahih. Jadi sangat rugi kalau kita tidak sempat melaksanakan puasa pada hari Arafah pada 9. Subhanallah, dosa-dosa kecil yang tidak kita lakukan di tahun depan itu sudah diampuni oleh Allah dengan puasa Arafah pada 9 Dzulhijjah. Sedikit tambahan sebagai pengetahuan bahwa penekanan puasa Arafah itu adalah pada tanggalnya, tanggal 9 Dzulhijjah. Karena kita berbeda waktu dengan Saudi Arabia sekitar 5 jam, maka sudah tentu tidak akan bisa kita melaksanakan kalau mengikuti ketepatan waktu. Ada sebuah pendapat yang mengatakan wukuf di Arafah adalah puasanya kita di Indonesia. Itu sebuah pendapat yang tidak ada dasarnya. Setelah diteliti oleh para ahli hadis tentang wukuf di Arafah dan puasa orang di Indonesia atau di luar, itu tidak ada. Jadi kita menekankan puasa Arafah itu pada 9 Juli. Maka kita berusaha, jamaah rahimakumullah, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan ini, kesempatan yang sangat baik pada bulan Dzulhijjah, di awal Dzulhijjah pada 10 hari ini. Kita jadikan hari-hari ini sebagai hari-hari yang penuh ibadah dan mendekatkan diri bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan dan menjelaskan seluruh rangkaian ibadah yang akan kita lakukan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa wa qad fazal mustaqim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Amalan saleh dilipat gandakan di hari-hari yang sangat mulia, di hari-hari di awal bulan Dzulhijjah. Demikian pula perbuatan dosa menjadi sangat besar di mata Allah.
perbuatan dosa di hari-hari itu. Janganlah kita melakukan perbuatan fahsya, melanggar aturan-aturan. Maka dari itu jemaah sekalian, Allah memberikan kepada kita hari-hari yang mulia ini sebagai hadiah untuk orang-orang yang beriman dan kebinasaan untuk orang-orang yang suka berbuat dosa. Itulah khutbah kita pada hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah supaya kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan iman bila kita bisa bertemu di hari raya Aidil Adha 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.